kisah Injil tidak berhenti di kematian Yesus. Karena kalau berhenti di situ, maka fixlah Yesus manusia biasa. Inti iman Kristen itu terletak pada kebangkitan Yesus. Shalom teman-teman, selamat datang kembali di channel Bangkit Rohani. Selamat datang bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel ini. Terima kasih bagi kalian yang selalu mensupport channel ini dari awal sampai hari ini. Beberapa hari lalu ketika saya membuka akun TikTok, ada sebuah video yang muncul di beranda TikTok saya, teman-teman. Ketika saya membukanya, ada seorang non-muslim yang sedang menjelaskan alasan kenapa orang Kristen termasuk saya percaya bahwa hanya lewat Kristus Yesuslah keselamatan itu bisa terjadi, dan iman Kristen yang berkata bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ketika iman Kristen berbicara tentang Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, yang sangat berbeda dengan pandangan yang lain. Padahal sebenarnya berbeda pandangan itu tidak masalah ya, selagi tidak saling mencela atau menghina. Tapi kali ini berbeda teman-teman. Seorang non-Kristen sedang menjelaskan mengapa orang Kristen itu tetap kekeh, tetap kokoh kepada imannya bahwa hanya lewat Yesus Kristuslah manusia bisa diselamatkan. Kita akan mendengarkan videonya tapi setelah yang satu ini. Jadi dalam video tersebut teman-teman, seorang non-Kristen sedang menjawab sebuah pertanyaan. Mengapa orang Kristen keras kepala tetap percaya bahwa hanya lewat Yesus Kristuslah manusia bisa diselamatkan. Dan seperti yang Alkitab bilang bahwa Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, pemuda ini atau non-Kristen ini sedang menjawab menurut versi iman Kristen. Mari kita lihat videonya. Mengapa umat Kristen keras kepala dan yakin bahwasanya yang disalib itu Yesus bukan Yudas? Bukankah Yesus mati disalib? Itu tandanya Yesus sama sekali tidak maha kuasa dan bukan Tuhan. Ini sebenarnya dua pertanyaan sih. Pertama, bukankah Yesus yang mati disalib adalah tanda Yesus tidak maha kuasa dan bukan Tuhan? Oke, begini. Masalahnya, makna kematian Yesus bagi umat Kristen itu sebenarnya gak pernah dipikirkan sebagai tanda Yesus tidak maha kuasa atau Dia bukan ilahi. Dalam teologi Kristen sendiri, kematian Yesus dibutuhkan sebagai kurban pengganti dosa manusia. Yang mana kurban itu harus tanpa celah, tanpa dosa. Karena kalau ada dosa, maka kurbannya tidak dianggap layak menggantikan dosa manusia. Dan jujur saja, manusia mana yang bisa tanpa celah? Butuh manusia superhero mungkin. Bahkan mungkin Tuhan sendiri yang menjadi manusia agar kekudusan, ketanpacelaan bisa terjaga sampai domba pembantaian itu selesai disembelih. Di sini teologi Kristen meyakini bahwa Yesus memang manusia, tapi bukan manusia biasa. Jika Ia manusia seperti kita, Dia tidak akan punya kemampuan untuk menjaga kekudusannya dengan kekuatannya sendiri. Lalu, kisah Injil tidak berhenti di kematian Yesus. Karena kalau berhenti di situ, maka fixlah Yesus manusia biasa. Inti iman Kristen itu terletak pada kebangkitan Yesus. Seperti ada yang pernah bilang, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jadi, jika kamu ingin menghancurkan dasar iman Kristen, pastikan saja Yesus tidak pernah bangkit. Itulah sebabnya banyak versi alternatif penyaliban Yesus, seperti Yudas disalib, Yesus pingsan bukan mati, tidak ada penyaliban sama sekali karena itu legenda dan lain sebagainya. Kesimpulannya, kematian Yesus dibutuhkan dalam teologi Kristen, dan agar kematiannya bermakna, Ia tidak boleh berdosa, yang mana hanya bisa dilakukan jika memang Ia ilahi. Tidak berhenti sampai di situ, keilahiannya didemonstrasikan dengan kebangkitan dari mautnya atau kematiannya. Pertanyaan kedua, mengapa umat Kristen selalu keras kepala dan yakin itu bukan Yudas yang disalib, melainkan Yesus? Teori kalau itu Yudas yang disalib itu baru datang paling awal 600 tahun kemudian. Bagaimana catatan tersebut lebih kredibel dan autoritatif dibanding catatan yang datang dari abad pertama? Jawabannya bisa menjadi semakin rumit, yang jadinya seperti ini. Jika benar itu Yudas, mengapa kubur Yudas kosong? Apakah Yudas bangkit dari kematian? Apakah setelah bangkit, Yudas juga melakukan mukjizat-mukjizat sambil konsisten cosplay sebagai Yesus? Apakah Yudas mengutus murid-murid Yesus untuk menyebarkan Injil ke seluruh dunia tepat sebelum Yudas terangkat ke surga, dan tidak lama kemudian ada malaikat yang memberitahu bahwa Yudas akan kembali lagi ke dunia? Tentu saja selalu ada kemungkinan itu Yudas, tapi butuh iman yang besar untuk percaya itu. Dan karena saya imannya kecil, saya tidak punya cukup iman untuk percaya bahwasanya itu Yudas. Oke teman-teman, itulah video yang ditampilkan oleh seorang pemuda non-Kristen.
di mana dia menjelaskan sangat singkat padat tapi betul-betul tepat sasaran. Nah, alasan kenapa orang Kristen selalu kekeh, selalu yang bahasanya tadi keras kepala, mengakui bahwa hanya lewat Kristus sajalah keselamatan itu bisa terjadi. Karena memang itulah yang diajarkan di dalam Alkitab. Bagi kami bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan seperti yang dikatakan dalam firman bahwa Dia adalah jalan kebenaran dan hidup, itu menjadi final iman kami bahwa tidak ada yang lain lagi selain Yesus Kristus. Kenapa sampai hari ini saya percaya bahwa di luar sana masih banyak kok teman-teman Muslim yang betul-betul menjunjung tinggi yang namanya toleransi. Jadi menurut saya ya tidak perlulah kita saling mengejek satu sama yang lain begitu ya. Apalagi sampai kita masuk di ranah orang tersebut lalu kita menjelek-jelekannya. Kalau memang kita tidak setuju dengan imannya, ya sudah sampai di tidak setuju saja. Mari kita saling menjaga kerukunan satu dengan yang lainnya. Agar apa? Agar kita mendapatkan kedamaian dengan satu sama lain. Sampai hari ini saya percaya bahwa di luar sana masih banyak saudara-saudara Muslim yang begitu erat membangun toleransi dengan baik. Bahkan di tempat saya, di lingkungan saya pun, saya merasa bahwa mereka adalah orang-orang baik. Mereka adalah orang-orang yang bisa berteman dengan saya. Bahkan di tempat kerja sekalipun. Mengenai perbedaan kepercayaan atau iman, ya nggak perlu kita mengusik-usik, apalagi memaksa orang untuk percaya kepada kita. Apalagi kita memaksa kepercayaan kita kepada orang lain. Ya. Jadi saya mau katakan bahwa sekalipun pandangan Tuhan kita berbeda, ya sudah sampai di perbedaan itu, toh nanti kebenaran itu akan kita temukan di diri kita masing-masing. Kalau Anda merasa agama Anda paling benar, ajaran Anda paling benar, atau iman Anda paling benar, ya sudah cukup di Anda saja. Begitu juga dengan saya. Mari kita menjaga kerukunan bersama-sama. Apalagi kita hidup berdampingan dengan banyak sekali perbedaan. Perbedaan ada bukan untuk memecah belahkan, tetapi perbedaan itu ada untuk membuat kita sadar bahwa kita ini membutuhkan satu dengan yang lainnya. Tuhan Yesus mengasihi kalian. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jika kalian ada komentar, silakan tulis di kolom komentar. Tetap pakai adab ya. Tuhan Yesus memberkati. Salam kepo rohani.